Halo sejawat sekalian, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Bersama saya, Hendrik. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering jadi sahabat sekaligus musuh terbesar kita di ICU atau kamar operasi, ventilator mekanis. Sebagai nakes, kita tuh dituntut gak cuma jago pasang selang intubasi, tapi juga harus benar-benar khatam gimana cara menjinakkan mesin ini dari awal setting sampai nanti proses transport. Gini loh, menguasai ventilator mekanis itu ibarat pegang kendali pesawat di tengah badai. Satu kelalaian kecil aja pas baca sinyal mesin, akibatnya bisa fatal banget buat nyawa pasien. Mari kita mulai. Coba deh ingat-ingat lagi, pernah nggak sih kalian ngerasa merinding, terus jantung tiba-tiba deg-degan kenceng banget pas dengar alarm ventilator di ICU bunyi nit 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 tanpa henti? Kalian nengok ke monitor ventilator, grafiknya berantakan, dan dada pasien geraknya sama sekali nggak sinkron sama mesin. Jujur aja, buat sebagian dari kita, bahkan dokter sekalipun, situasi kayak gini sering banget bikin keringat dingin. Ada ketakutan laten di pikiran kita, kalau sampai salah puter tombol, paru-paru pasien bisa langsung baru trauma. Kadang kita lupa, mesin ini tuh bukan alat ajaib yang otomatis nyembuhin paru, tapi cuma sekedar alat bantu napas mekanis. Kalau di setel asal-asalan, ya justru bisa bahayain pasien secara perlahan. Oke, untuk panduan kali ini kita punya 5 langkah esensial. Pertama, prinsip dasar dan mode. Kedua, setelan awal yang rasional. Ketiga, monitoring tekanan paru pasien. Keempat, manajemen alarm dan asinkroni. Dan terakhir, keamanan transportasi pasien. Yuk kita bedah satu-satu. Kita masuk ke bagian pertama, prinsip dasar dan mode. Di sini kita bakal memahami hal-hal mendasarnya dulu. Hal pertama dan yang paling krusial buat kita pahami adalah soal pergeseran tekanan. Secara fisiologis, kita manusia bernafas pakai tekanan negatif. Coba deh kalian tarik napas sekarang. Dada mengembang, udara dari luar kesedot masuk ke dalam kan? Tapi perhatikan, begitu pasien dipasang ventilator, prinsip ini berbalik 180 derajat. Kita justru niupin udara pakai tekanan positif ke dalam paru pasien. Kenapa ini penting banget buat diingat? Karena semua komplikasi hemodinamik kayak tekanan darah yang tiba-tiba drop drastis abis pasien diintubasi, itu sedengannya berakar dari perubahan drastis tekanan di dalam rongga dada ini. Nah, sekarang kita bedain dua mode yang paling sering kita pakai, volume control lawan pressure control. Di volume control atau VC, kita tuh ngunci persis berapa volume udara yang masuk. Jadi volumenya udah pasti dapat, tapi tekanannya bakal dibiarin naik turun. Sebaliknya, di pressure control atau PC, kita ngunci tekanannya supaya paru-paru tetap aman dari baru trauma, tapi resikonya volumenya jadi berubah-ubah. Sangat tergantung sama seberapa lentur atau seberapa bagus compliance paru-paru pasien saat itu. Nanti kalau pasien udah mulai ada usaha napas sendiri, barulah kita geser ke mode dukungan kayak pressure support ventilation. Lanjut ke bagian kedua, setelan awal yang rasional. Ini ibarat daftar periksa kita sebelum lepas landas. Begitu mesin dinyalakan, ada 4 parameter utama yang wajib banget disetel pakai logika. Nggak boleh asal tebak. Pertama, tidal volume atau VT. Kuncinya di sini. Selalu gunakan perhitungan berat badan ideal. Bukan berat badan asli pasien ya, apalagi kalau pasiennya obesitas. Gunakan target 6-8 ml per kilogram. Kedua, respiratory rate. Sesuaikan sama target CO2 pasien, biasanya di rentang 12-16 kali per menit. Ketiga, FiO2 alias kadar oksigen. Mulai dari persentase tinggi dulu, baru pelan-pelan kita turunin sampai dapat target saturasi aman di 92-96%. Dan yang keempat, PEEP. Settle minimal di angka 5 mmHg. Ini krusial banget buat jaga kantung udara atau alveoli tetap mekar dan gak kolaps di akhir napas. Masuk ke bagian ketiga, monitoring tekanan paru pasien. Kita bahas batasan ketinggian jelajahnya. Buat teman-teman sejawat yang lagi jaga, pesannya tegas nih. Jangan cuma terpaku natap angka saturasi oksigen di layar monitor. Angka 35 ini adalah batas suci untuk peak airway pressure atau PEEK. Kalian harus terus pantau angka tekanan puncak ini dan pastikan nggak pernah ngelewatin batas absolut 35 cm H2O. Tekanan puncak yang tinggi itu semacam alarm dini dari mesin kalau ada tahanan hebat di jalan napas pasien. Selain tekanan puncak tadi, ada satu lagi yang nggak kalah krusialnya, yaitu angka 30. Ini batas tertinggi buat plateau pressure. Cara ngeceknya gampang, kalian tinggal pencet tombol inspiratory hold di mesin ventilator. Usahain banget tekanannya selalu di bawah 30 cm H2O. Ingat ya, ini bukan sekedar angka. Jaga tekanan plato di bawah 30 itu benteng utama kita buat nyegah volutrauma yang bisa ngerusak jaringan rapuh alveoli secara permanen. Gak mau kan itu terjadi?
Bagian keempat, manajemen alarm dan asinkroni, waktunya menavigasi turbulensi. Bayangin, tiba-tiba mesin ventilator teriak-teriak dan kondisi pasien memburuk dengan cepat. Tolong, jangan langsung panik muter-muterin tombol mesin. Jadikan metode DOPE ini sebagai parachute darurat kalian. Lakukan evaluasi sistematis ya. D untuk displacement, cek selang intubasinya bergeser atau lepas nggak. O untuk obstruction, ada sumbatan nggak kayak selang tertekuk atau cairan sekret yang pekat. P untuk pneumotoraks, adakah kemungkinan udara terjebak di rongga dada? Dan E untuk equipment failure, cek kabelnya ada yang lepas nggak, tabung oksigennya habis, atau jangan-jangan mesinnya yang error. Terus, gimana kalau evaluasi DOP tadi nggak langsung ngasih jawaban dan pasien makin drop? Nah, ini dia saran fail-safe yang paling penting. Segera lepas selang dari mesin dan langsung pompa secara manual. Pakai ambu bag yang dialiri suplai oksigen 100%. Tindakan darurat ini bakal ngejamin oksigenasi pasien tetap jalan, sementara kalian nyari tahu apa sih yang sebenarnya salah di sistem mesinnya? Satu lagi momen yang sering bikin panik, pas pasien kelihatan ngelawan mesin. Mungkin mereka batuk-batuk atau napasnya tabrakan sama ritme ventilator. Kalau ini terjadi, jangan buru-buru nembak pasien pakai tambahan sedasi berat atau pelumpuh otot. Jadilah detektif sebentar. Selidiki akar masalahnya. Apa pasiennya kesakitan? Ada sirkuit ventilator yang bocor? Atau setelan sensitivitas trigger di mesin yang terlalu berlebihan? Beresin dulu masalah dasarnya, baru mikir soal ngebungkam keluhan paru pasien dengan obat penenang. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Keamanan transportasi pasien. Memastikan pendaratan yang aman. Mindahin pasien yang terpasang ventilator keluar dari perlindungan ICU, misalnya buat proses CT scan, itu berisiko banget loh. Jadi persiapannya harus matang. Pastiin baterai mesin transport bener-bener cukup. Tabung oksigen cadangan harus terisi penuh, jangan cuma sisa. Dan pastikan settingan modenya udah disamakan persis dengan yang ada di ICU. Kenapa kita harus sedetail ini? Karena faktanya, banyak banget kasus desaturasi fatal yang justru kejadian di dalam lift atau lorong sempit rumah sakit, murni akibat kelalaian kita nyiapin logistik transport. Sebagai penutup, ingat selalu prinsip ini. Menguasai ventilator mekanis itu bukan soal seberapa canggih merek mesin yang ada di rumah sakit kalian, tapi seberapa peka logika klinis kita dalam menyelaraskan kebutuhan paru pasien dengan parameter mekanis yang kita atur. Kecanggihan teknologi tak akan pernah bisa menggantikan ketajaman analisis klinis kalian. Pertanyaannya sekarang, sudah siapkah kalian jadi pilot yang tangguh di ICU pada shift jaga berikutnya?